Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi interaksi sosial pada muatan pelajaran IPS kelas 5 tema 4. Maka muncul pertanyaan, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan antar individu, hubungan antar individu dan kelompok, dan hubungan antar kelompok. Oleh karena itu, interaksi sosial ada 3 macam, yaitu interaksi antar individu dan kelompok, serta interaksi antar kelompok. Contoh interaksi antar individu adalah siswa bertanya kepada guru tentang materi pembelajaran, dan seorang anak membantu ibu menyiapkan sarapan. Kemudian, contoh interaksi antara individu dan kelompok adalah seseorang berpidato di depan khalayak dan ketua kelompok dengan anggotanya saat berdiskusi. Contoh interaksi antar kelompok adalah sebuah kelompok presentasi di depan kelompok lain dalam pembelajaran, serta pertandingan basket antar sekolah. Selanjutnya, kita belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial ada 2, yaitu interaksi sosial yang mengarah pada persatuan dan interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Interaksi sosial yang mengarah pada persatuan, contohnya adalah kerjasama. Contoh dari kerjasama adalah pelaksanaan musyawarah, gotong royong, proses jual beli, kegiatan pembelajaran, dan tolong-menolong. Sedangkan contoh interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan adalah persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Contoh persaingan ada dalam pertandingan, perlombaan, atau kompetisi untuk menentukan pemenang. Sedangkan contoh pertentangan atau pertikaian adalah terjadi perkelahian dan tawuran. Manfaat interaksi antar warga masyarakat ada di bidang budaya, bidang sosial, dan bidang ekonomi. Yang pertama, pada bidang budaya, manfaatnya adalah masyarakat dapat mengenal budaya daerah satu dengan budaya daerah lain, sehingga memperkaya wawasan Nusantara dan budaya nasional. Manfaat pada bidang sosial yaitu masyarakat dapat memenuhi kodratnya sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, manfaat pada bidang ekonomi adalah masyarakat dapat bekerja sama untuk meningkatkan taraf hidupnya sehingga tercapai kesejahteraan sosial. Berikut ini adalah faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi antar warga masyarakat. Yang pertama adalah perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Kedua, perbedaan kondisi demografis atau data kependudukan, tingkat pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Yang ketiga, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Yang keempat, konsentrasi kegiatan ekonomi daerah. Dan yang kelima, alokasi dana pembangunan antar daerah. Warga masyarakat melakukan interaksi dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan dalam segala bidang. Apabila ada kepentingan masyarakat yang belum dapat terpenuhi di suatu daerah, maka dapat dipenuhi dengan melakukan interaksi sosial dengan masyarakat dari daerah lain. Berikut ini adalah contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya melalui pendidikan. Yang pertama adalah dengan mengikuti wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu sekolah SD, SMP, dan SMA atau SMK. Yang kedua adalah dengan mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Dan yang ketiga adalah turut serta dalam organisasi masyarakat. Masyarakat melakukan interaksi di berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan moral.
Pada bidang ekonomi, kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain pada perdagangan dan pemenuhan kebutuhan makan, sandang, dan papan. Misalnya adalah dengan bertemunya penjual dan pembeli di pasar serta penyelenggaraan les privat. Contoh interaksi masyarakat di bidang sosial budaya adalah kepentingan sosial bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dan kedudukan di dalam masyarakat, sedangkan kepentingan budaya berkaitan dengan pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni. Misalnya, berteman dengan orang dari daerah lain, belajar berbagai kesenian daerah, dan lain-lain. Kemudian, interaksi masyarakat di bidang politik ditandai dengan proses transaksi politis dan kesepakatan untuk menjalankan negara. Biasanya interaksi ini dilakukan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik. Misalnya, pemilihan ketua OSIS, pemilihan dan pemungutan suara kepala daerah, dan kampanye politik. Terakhir, interaksi masyarakat di bidang moral dilatar belakangi oleh keprihatinan terhadap rendahnya situasi moralitas masyarakat di daerah tertentu. Contohnya adalah syiar agama, pelatihan keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah, atau juga dengan cara ikut pengajian, kegiatan kepramukaan, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari Bu Guru Berbagi. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.